Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mister Mili. Nah, ini ada informasi terbaru terkait dengan penerimaan dari P3K Guru atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahun 2022. Nah, apa saja persyaratan kemudian terkait dengan kualifikasi yang harus ataupun yang wajib dipenuhi? Silakan simak videonya sampai tuntas agar informasi yang dapat aku berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Nah, ini ada informasi yang juga cukup mengembirakan untuk kalian terkait dengan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K khusus untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Yang mana peraturan ini dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB dengan nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, sebenarnya untuk P3K Guru ini sudah dibuka mulai dari tahun 2021 pada tahap 1 dan juga tahap 2. Kemudian tahun 2022 itu P3K Guru ini juga dibuka kembali. Nah, kalau kita lihat dari data hasil seleksi guru P3K tahun 2021, pemerintah membuka promosi P3K Guru ini sebanyak 1.002.616 orang. Nah, sedangkan untuk pemerintah daerah mengajukan formasi P3K tahun 2021 ini sebanyak 506.252 orang. Nah, dari 506.000 formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah dari P3K Guru tahun 2021, hanya sebanyak 293.860 orang yang lulus dan dapat formasi. Sedangkan 212.392 formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah pada P3K tahun 2021 itu belum terisi ataupun belum pernah dilamar. Nah, ini banyak peluangnya artinya. Nah, dari pelamar tahun 2021 yakni sebanyak 925.000, yang lulus hanya 293. Sedangkan yang tidak lulus tetapi mereka melewati nilai ambang batas atau passing grade itu 193.950 orang. Dan yang lulus ataupun yang mendapatkan formasi hanya 293 orang. Nah, artinya untuk tahun 2021 masih banyak kuota formasi P3K Guru ini yang belum terisi dan ini akan dialihkan atau dibuka kembali pada tahun 2022. Nah, kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, seperti yang sudah jelaskan di awal tadi, untuk tahun 2021 itu dibuka formasi P3K Guru ini pada tahap 1 dan tahap 2, itu telah selesai. Nah, tahun 2022 ini dibuka kembali untuk tahap 3-nya dan memiliki mekanisme seleksi tahun 2022 yang tentunya agak sedikit berbeda dengan mekanisme tahun 2021. Nah, kalau kita lihat dari sini total formasi yang sudah diajukan Pemda pada tahun 2022 ini sebanyak 343.631. Itu termasuk guru agama. Dan untuk total kebutuhan formasi tahun 2022 untuk P3K Guru ini sebanyak 970.410 orang. Itu termasuk guru agama. Artinya yang diajukan oleh Pemda ini hanya sedikit dari total kebutuhan formasi dari P3K Guru ini. Nah, ini besar peluang untuk kalian yang ingin mendaftar untuk P3K Guru ini. Nah, bagaimana persyaratan dan juga apa saja kriterianya? Nah, kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, selanjutnya mengacu pada Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 terkait dengan pengadaan P3K Guru, ada dua kriteria pelamar P3K Guru tahun 2022. Nah, ini tertuang dalam pasal 4. Pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori pelamar prioritas dan juga pelamar umum. Nah, kita lihat apa itu pelamar prioritas dan juga pelamar umum ini. Pasal 5 pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya, yakni pada pasal 4 terdiri atas pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan juga pelamar prioritas 3. Jadi pelamar prioritas ini ada 3 kategori. Nah, kita lihat untuk pelamar prioritas 1 ini terdiri dari guru K2, kemudian guru non-ASN atau guru honorer yang terdaftar di sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta. Nah, untuk keempat kriteria dari guru
yang termasuk dalam pelamar prioritas 1 ini, mereka ini adalah yang pernah mengikuti tes seleksi P3K Guru tahun 2021. Tetapi mereka kalah dalam rankingan pada penentuan kelulusan akhir P3K. Nah, walaupun mereka kalah rankingan, tetapi dari 4 kriteria guru yang pernah mengikuti seleksi P3K, baik tahap 1 ataupun tahap 2 pada tahun 2021, mereka ini lulus passing grade atau mereka memenuhi nilai ambang batas, tetapi hanya saja kalah saat rankingan akhir untuk menentukan kelulusan dari P3K Guru tahun 2021. Nah, ini yang termasuk dalam pelamar prioritas 1. Nah, jadi kata kunci untuk pelamar prioritas 1 ini, mereka yang pernah mengikuti tes seleksi P3K Guru tahun 2021 dan mereka lulus passing grade atau memenuhi nilai ambang batas, tetapi mereka tidak mendapatkan formasi. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung terkait dengan apa itu guru THK dan juga dari lulusan PPG. Nah, kita lihat untuk guru THK 2 ini adalah guru ex tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, guru THK 2 ini adalah tenaga pengajar honorer yang telah aktif mengajar sebelum dan sampai tahun 2005. Nah, artinya ini guru K2 ini, mereka yang saat ini mungkin sudah mengajar puluhan atau belasan tahun, biasanya di atas usia 35 tahun. Sedangkan untuk PPG ini adalah mereka yang lulusan dari PPG atau pendidikan profesi guru, baik dari instansi, universitas, atau sekolah PPG yang terdaftar oleh Kemendikbud. Nah, jadi untuk guru THK 2 atau K2 dan juga PPG ini adalah mereka ini masuk dalam persyaratan untuk penerimaan dari P3K Guru tahun 2022 ini. Nah, kalau tadi kita bahas terkait dengan prioritas 1, kemudian kita lihat prioritas 2 dan juga prioritas 3 ini bagaimana. Untuk pelamar prioritas 2 itu adalah guru honorer K2 dan mereka tentunya belum lulus passing grade. Jadi mereka ini pernah melamar P3K Guru tahun 2021, tetapi mereka tidak lulus passing grade atau memenuhi nilai ambang batas, baik mereka yang mendaftar pada tahap 1 ataupun tahap 2 tahun 2021. Sedangkan untuk pelamar prioritas 3 ini adalah mereka guru non-ASN di sekolah negeri yang tentunya terdaftar di Dapodik atau data pokok pendidikan dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun, dan mereka juga ini belum lulus passing grade. Jadi mereka yang mendaftar P3K Guru tahun 2021 dan mereka ini belum memenuhi nilai ambang batas atau belum lulus passing grade. Nah, ini yang dimaksud dengan pelamar prioritas 2 dan juga pelamar dari prioritas 3 ini. Nah, selanjutnya untuk pelamar umum, kalau tadi pelamar prioritas, nah pelamar umum ini adalah mereka yang terdiri dari lulusan PPG yang tentunya terdaftar pada database kelulusan PPG di Kemendikti. Kemudian pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, pelamar di sini maksudnya adalah guru honorer, baik yang mengajar di sekolah negeri ataupun sekolah swasta, tentunya mereka telah terdaftar di Dapodik. Nah, untuk pelamar umum ini mereka tidak wajib atau mereka belum pernah mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, tetapi mereka ini lulusan PPG yang telah terdaftar di database ataupun guru honorer ini mereka bisa mendaftar untuk P3K Guru tahun 2022 ini. Jadi ini termasuk dalam kategori pelamar umum. Kalau pelamar prioritas tadi adalah mereka yang pernah mengikuti tes seleksi P3K Guru tahun 2021. Sedangkan untuk pelamar umum ini mereka yang belum pernah mengikuti tes P3K Guru tahun 2021. Nah, jadi itu yang perbedaan antara pelamar prioritas dan juga pelamar umum ini. Selanjutnya kita lihat apa saja persyaratan melamar P3K Guru tahun 2022. Yang pertama, warga negara Indonesia, kemudian yang kedua, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun atau 1 tahun sebelum pensiun. Nah, ini yang paling penting atau persyaratan selanjutnya yang paling penting adalah memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Nah, jadi tidak bisa untuk lulusan SLTA. Atau kalau kalian yang saat ini mungkin ada guru honorer yang memiliki ijazah SLTA, ijazah SMA, SMK ataupun madrasah aliyah atau juga paket C yang kemudian kalian mengajar, itu tidak bisa. Karena wajib mereka yang sudah memiliki ijazah paling rendah itu jenjangnya sarjana atau diploma 4
sesuai dengan persyaratan. Nah, persyaratan satu lagi adalah mereka guru honorer baik yang mengajar di sekolah negeri ataupun swasta tentu sudah terdaftar di Dapodik dan kemudian lulusan PPG. Nah, jadi itu persyaratan untuk kalian yang melamar P3K Guru ini. Selanjutnya kita lihat untuk syarat melamar P3K Guru untuk kategori prioritas, baik prioritas 1, 2, ataupun 3. Ini tercantum dalam pasal 33 pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tadi. Yang pertama, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, jadi kalau kalian mengajar misalnya di SDA ataupun di SMAA, kalian wajib mendaftar pada sekolah tempat kalian mengajar. Nah, kemudian pada pasal 2, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, contohnya kalau misalnya kalian melamar di sekolah tempat kalian mengajar, tetapi di sekolah kalian itu tidak membuka lowongan guru sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Nah, sedangkan untuk kualifikasi atau persyaratan guru yang dibuka itu pada sekolah lain. Nah, kalian bisa mendaftar pada sekolah lain. Tentunya sekolah lain tersebut tersedia kebutuhannya. Kalau kebutuhannya tidak tersedia atau sudah ada yang mengisi, maka kalian bisa mencari sekolah lain yang belum kebutuhannya itu belum tersedia. Kemudian untuk pemilihan sekolah sebagaimana pada maksud ayat 1 dan ayat 2 ini merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Jadi tidak ada intervensi. Jadi kalian memilih sendiri terkait dengan tempat kalian bertugas atau tempat kalian mendaftar. Selanjutnya, keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari Menteri dan penyelenggara urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, jadi itu untuk syarat pelamar P3K Guru bagi kalian yang masuk kategori prioritas ini. Kemudian setelah kita bahas terkait dengan kategori dan juga persyaratan melamar P3K Guru ini, nah kita lihat terkait dari urutan kelulusan P3K Guru tahun 2022. Nah, ini yang menjadi pro dan kontra dari teman-teman yang ingin melamar P3K Guru tahun 2022. Karena pada P3K Guru tahun ini atau tahun 2022 ini sistem dari kelulusannya itu berbeda dengan sistem kelulusan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 ini masuk dalam pasal 37 pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 dijelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan P3K Guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Nah, artinya untuk mereka ataupun pemerintah daerah yang membuka lowongan P3K Guru ini, untuk pertama sekali itu diprioritaskan untuk mereka yang masuk dalam pelamar prioritas 1 untuk mengisi kekosongan dari formasi yang dibutuhkan P3K Guru ini. Nah, kita lihat pada pasal kedua, pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku yang urutannya pada THK 2 atau K2, kemudian guru non-ASN, kemudian lulusan PPG, dan juga guru swasta. Jadi untuk kebutuhan pada pelamar prioritas 1 ini diurutkan. Yang pertama diprioritaskan untuk guru K2. Jika belum memenuhi kebutuhan, maka diambil dari guru non-ASN atau guru honorer. Kemudian diambil lagi dari lulusan PPG. Dan jika belum mencukupi ketersediaan, maka diambil dari guru swasta. Nah, ini tentunya mereka yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 1. Nah, kalau kita kembali ke awal tadi, untuk prioritas 1 ini mereka yang pernah mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2021 dan mereka ini sudah lulus passing grade. Kemudian urutan selanjutnya, jika kuota penerimaan guru P3K tahun 2022 ini pada prioritas 1 itu belum mencukupi, maka akan diambil dalam pelamar prioritas 2. Jika pelamar prioritas 2 juga belum tercukupi kuotanya, maka akan diambil dari pelamar prioritas 3. Nah, jika pelamar prioritas ini juga belum mencukupi kebutuhan gurunya, maka akan diambil dari pelamar yang masuk kategori dari pelamar umum. Nah, jadi seperti itu untuk urutan kelulusan
P3K Guru tahun 2022. Jadi diprioritaskan pertama sekali untuk memenuhi kebutuhan itu dari pelamar prioritas, kemudian baru dari pelamar umum. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada bagan ataupun gambar ini. Nah, yang pertama adalah untuk mekanisme kelulusan dari PPG Guru tahun 2022 ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan kuota formasi guru tahun 2022 ini diambil dari prioritas 1 dulu. Nah, prioritas 1 ini adalah mereka yang pernah mengikuti P3K Guru tahun 2021 dan mereka sudah lulus passing grade. Nah, kemudian untuk pelamar prioritas 1 ini dibagi lagi siapa yang berhak untuk mengisi kuota formasi. Jadi yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 1 ini diurutkan dari guru K2, kemudian guru honorer negeri, kemudian lulusan PBG, dan terakhir baru diambil dari guru honorer swasta. Nah, yang perlu kalian ketahui untuk mengisi kuota formasi P3K Guru tahun 2022 ini, yang pertama diambil dari prioritas 1 ini, mereka ini tidak perlu lagi untuk mengikuti ujian kembali. Nah, ini yang menjadi pro dan kontra dari pelamar P3K Guru tahun ini. Karena untuk mengisi kuota formasi kebutuhan P3K Guru 2022 ini, mereka ini akan diambil dari prioritas 1 dan mereka tidak perlu tes lagi. Artinya nilai yang mereka ambil itu dari nilai pada tahun 2021 kemarin. Nah, jadi untuk mereka yang masuk dalam kategori prioritas 2, 3 ataupun pada pelamar umum ini, jika kuota kebutuhan sudah terpenuhi oleh prioritas 1, maka untuk tes prioritas 2, 3 dan juga pelamar umum ini tidak dibuka dan hanya diambil dari pelamar prioritas 1 ini untuk mencukupi kebutuhan kuota P3K tahun 2022 ini. Selanjutnya, jika kuota kebutuhan formasi dari P3K Guru 2022 ini masih belum memenuhi kuota yang dibutuhkan, maka akan dibuka tes selanjutnya untuk prioritas 2 dan juga prioritas 3. Karena prioritas 1 ini belum mencukupi, jadi dibuka untuk tes prioritas 2 dan juga prioritas 3. Nah, perlu diingatkan kembali untuk tes dari prioritas 2 dan 3 ini dibuka apabila kuota formasi kebutuhan P3K Guru tahun 2022 ini belum tercukupi dari prioritas 1. Nah, baru dibuka untuk tes prioritas 2 dan juga prioritas 3 ini. Nah, prioritas 2 dan juga prioritas 3 ini untuk guru K2, kemudian guru honorer yang mengajar di sekolah negeri, tentunya sudah terdaftar di Dapodik, minimal mereka sudah mengajar atau masa kerjanya 3 tahun. Nah, mereka ini nanti akan mengikuti tes sebagaimana tesnya sama seperti kalian mendaftar pada P3K Guru tahun 2021, yakni ada terdiri dari 4 dimensi penilaian, yakni kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik, kemudian kompetensi teknisnya, kemudian kinerja, pemeriksaan latar belakang, dan terakhir adalah seleksi wawancara yang tentunya mempertimbangkan integritas dan juga moralitas. Selanjutnya, jika formasi P3K Guru tahun 2022 ini masih juga belum tercukupi atau kuotanya belum terpenuhi, maka akan dibuka kembali untuk tes bagi pelamar umum. Nah, jadi pelamar umum ini adalah tes terakhir bagi mereka yang belum mencukupi kuota formasi kebutuhan P3K Guru tahun 2022. Jadi urutannya itu dari prioritas 1, kemudian dari prioritas 2, kemudian terakhir jika belum tercukupi juga maka dibuka untuk dari mereka pelamar umum ini. Nah, pelamar umum ini mereka yang belum pernah mendaftar P3K Guru tahun 2021. Jadi ini bisa untuk guru honorer di sekolah negeri, tentu sudah terdaftar di Dapodik minimal masa kerja 3 tahun, kemudian lulusan program pendidikan guru, kemudian mereka juga bisa dari guru honorer di sekolah swasta, tentunya sudah terdaftar di Dapodik. Nah, ini masuk dalam kategori pelamar umum. Nah, tes seleksinya menggunakan CAT UNBK yang terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan juga pertanyaan wawancara. Nah, walaupun peluangnya kecil untuk dibuka tes dari pelamar umum ini, tetapi masih ada harapan. Seandainya untuk kuota formasi P3K Guru tahun 2022 ini belum tercukupi atau belum terisi dari
pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, ataupun pelamar prioritas 3. Tetapi jika sudah terpenuhi dari pelamar prioritas 1 ataupun pelamar prioritas 2 dan 3, maka secara otomatis untuk tes dari pelamar umum ini tidak dibuka. Nah, ini bagan urutan kelulusan P3K Guru. Jadi untuk kalian yang mendaftar P3K Guru ini sangat beruntung sekali jika kalian pernah mendaftar P3K Guru tahun 2021. Tetapi kalian walaupun belum lulus, tetapi kalian sudah lulus passing grade atau memenuhi nilai ambang batas. Dan ini kalian masuk dalam kategori prioritas 1. Nah, kalian tidak perlu tes lagi, jadi langsung penempatan. Asalkan kalian mendaftar lagi untuk P3K Guru tahun 2022 ini. Nah, jika formasi masih tersedia atau belum tercukupi dari prioritas 1 ini, maka dibuka untuk seleksi prioritas 2. Tetapi jika masih belum juga kuota kebutuhan P3K Guru 2022 ini mencukupi, baru akan dibuka tes seleksi dari tahap 3 ini. Atau untuk guru honorer negeri, guru honorer swasta, dan juga lulusan PPG yang belum pernah mendaftar P3K Guru tahun 2021. Walaupun sekali lagi harapannya sangat kecil. Jadi yang diprioritaskan itu adalah yang masuk dalam kategori prioritas 1, kemudian masuk dalam kategori prioritas 2, baru terakhir masuk dalam kategori pelamar umum. Nah, itu urutan dari kelulusan ataupun sistem kelulusan P3K Guru tahun 2022. Nah, ini sebenarnya banyak menjadi pro dan kontra dari teman-teman pelamar karena mereka merasa mereka tidak fair. Mengapa demikian? Karena ada yang masuk dalam kategori prioritas, ada yang tidak masuk dalam kategori non prioritas atau pelamar umum. Walaupun begitu, memang peraturan ini ada yang namanya pro dan juga kontra. Ada yang setuju ataupun yang tidak. Jadi untuk kalian silakan tulis di kolom komentar jika kalian merasa untuk P3K Guru tahun 2022 ini apakah setuju kalian mekanisme seperti ini ataupun tidak. Jadi silakan tulis di kolom komentar. Selanjutnya ada juga teman-teman yang bertanya untuk mereka yang ingin melamar P3K Guru tahun 2022 ini untuk guru yang tidak bisa itu guru yang bagaimana? Yang pertama, guru yang tidak terdaftar di Dapodik karena syaratnya sudah pasti mereka yang mendaftar P3K Guru 2022 ini wajib harus sudah masuk ke data Dapodik dan minimal mengajar itu 3 tahun. Kemudian guru yang tidak memiliki jasa minimal D4 atau S1. Nah, ini juga sudah masuk dalam peraturan. Mereka yang mendaftar P3K Guru ini wajib memiliki ijazah D4 atau S1. Kemudian yang terakhir adalah peserta PPG Guru 2021. Mereka yang sudah lulus dan tentunya sudah diangkat menjadi P3K, tetapi mereka mengundurkan diri. Karena sesuai dengan sanksi bahwa mereka tidak boleh mengikuti tes P3K 1 kali periode berikutnya. Artinya tahun ini mereka tidak bisa mengikuti P3K Guru tahun 2022 ini. Nah, ini 3 kategori guru yang tidak bisa mendaftar P3K Guru tahun 2022. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari Permen RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K Jabatan Pengusaha Guru tahun 2022 ini. Yang pertama, peserta P3K 2021 adalah guru K2, kemudian guru honorer, kemudian guru lulusan PPG. Guru honorer ini baik honorer swasta ataupun honorer negeri. Kemudian guru K2 dan juga honorer ini wajib terdaftar di Dapodik. Sedangkan untuk PPG ini wajib terdaftar di database kelulusan program pendidikan Menristek Dikti. Kemudian wajib memiliki ijazah D4 atau S1 dan juga bagi mereka yang lulusan PPG itu memiliki ijazah lulusan PPG. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan P3K Guru ini diprioritaskan untuk pelamar 1 terlebih dahulu dan mereka tanpa tes. Jika kuota kebutuhan belum terpenuhi, maka dilanjutkan ke prioritas 2, 3, dan terakhir akan dibuka bagi pelamar umum. Tetapi jika prioritas 1 sudah terpenuhi, maka untuk dari tes prioritas 2, 3, dan pelamar umum ini tidak dibuka. Kemudian yang kelima, pelamar guru yang masuk kategori prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat mengajar. Nah, jika pada tempat mengajar pelamar prioritas tidak tersedia kebutuhan sesuai dengan kualifikasi ijazah yang dimiliki, maka pelamar prioritas ini bisa mendaftar di sekolah lain. Tetapi jika di sekolah kalian tempat mengajar sekarang itu membuka kebutuhan
atau formasinya, maka kalian wajib mendaftar di sekolah tempat kalian mengajar. Terakhir, penempatan P3K Guru Prioritas 1 ini berdasarkan urutan kategori pelamar. Yang didahulukan adalah guru K2. Jika belum terpenuhi, maka akan masuk dalam honorer negeri, kemudian PPG, dan terakhir adalah honorer swasta. Tentu mereka ini yang masuk dalam guru prioritas 1 ini. Oke, mungkin cukup sekian informasi dari aku terkait dengan penerimaan P3K Guru tahun 2022 ini. Jika kalian berminat, silakan nanti mendaftar. Mendaftarnya masih sama melalui laman sscisn bkn.go.id. Kemudian kalian pilih formasinya P3K atau PPPK, bukan CPNS. Selanjutnya, jika kalian masih ada pertanyaan atau bingung dari penjelasan aku, silakan tulis di kolom komentar atau bisa DM langsung ke IG aku Milik Umri. Insya Allah akan aku bantu dan juga akan aku beri informasi terupdate terkait dengan perkembangan P3K, CPNS, dan sekolah kedinasan. Jika kalian belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar informasi yang aku sampaikan tidak ketinggalan. Dan jangan lupa bantu share video ini jika kalian merasa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.